Kita informasi pertama, saudara, untuk mengatasi isu antara driver online dan taksi konvensional di Bandara Hang di Batam pada Jumat malam kemarin. Pihak pengelola bandara memfasilitasi mediasi dua belah pihak. Dalam mediasi ini sejumlah kesepakatan disepakati oleh pihak yang bertikai dan akan dijalankan selama 2 minggu ke depan menjelang adanya kebijakan. Mediasi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara driver taksi online dengan taksi konvensional di Bandara Hang Nadiem Batam ini dilakukan secara tertutup. Dari pengamatan reporter Batam TV, Bangun Sailendra, serta pernyataan beberapa pihak yang hadir dalam mediasi ini diantaranya perwakilan driver online dan taksi bandara, TNI AU, Polri, Dinas Perhubungan Provinsi Kepri dan Kota Batam, Koperasi BP Batam, serta perwakilan PT BIB sebagai mediator. Dengan alhamdulillah dengan bijaksananya Pak Direktur Utama dan kelapangan hati dari abang kita taksi konvensional sudah menentukan titik jemput. Insya Allah seluruh driver online, seluruh pengguna jasa aplikasi Kota Batam khususnya insya Allah mengikuti yang telah. Dalam mediasi ini, kedua belah pihak menyepakati sejumlah perjanjian baru yang berlaku untuk 2 minggu ke depan, agar keamanan, ketertiban, dan pelayanan kepada penumpang di bandara tidak terganggu menjelang adanya kebijakan baru dari BP Batam. Kesepakatan tersebut diantaranya 1. Taksi online yang belum bekerja sama dan menandatangani perjanjian dengan Koperasi Karyawan BP Batam dan PT BIB, maka titik jemput dilakukan di luar tol gate antara Portal 1 dan Portal 2. 2. Titik jemput tersebut berfungsi hanya sebagai tempat menjemput penumpang dan dilarang untuk menunggu, parkir, dan mangkal di area tersebut. 3. Kedua belah pihak sepakat membentuk Satgas bersama untuk pengaturan dan pengawasan dari pelaksanaan kesepakatan ini, di mana keanggotaannya berjumlah 10 orang dari perwakilan kedua belah pihak. 4. Sepakat mengedepankan cara komunikasi secara persuasif dan menyelesaikan setiap permasalahan di lapangan dengan musyawarah, dengan mengedepankan kepentingan umum, keamanan, ketertiban, kelancaran, serta pelayanan kepada pengguna jasa. 5. Menyepakati bersama untuk tidak melakukan tindakan anarkis, pembulian ataupun persekusi, dan tindakan provokatif lainnya. 6. Apabila terdapat kepentingan dari taksi online untuk penjemputan khusus bagi keluarga yang tidak dalam kepentingan bisnis, transaksi bisnis, maka pengemudi wajib melapor dan mendapat persetujuan dari Satgas bersama. 7. Wewenang dan tanggung jawab Satgas bersama disusun oleh anggota Satgas bersama dan difasilitasi oleh Direktur Operasi PT BIB serta wilayah kerja dari Satgas bersama. 8. Setiap terdapat perbedaan yang perlu mendapat pengarahan, dilaporkan kepada Direktur Operasi PT BIB untuk penyelesaiannya. Dan yang ke-9, apabila para pihak melanggar kesepakatan ini, maka pelaku pelanggaran kesepakatan di blacklist dari Bandara Hang Nadiem. Ketentuan dan pengawasan blacklist tersebut diserahkan kepada Satgas bersama. Taksi online yang belum bekerjasama dan menandatangani perjanjian dengan Koperasi Karyawan PT Batam dan PT BIB, maka titik jemputnya kita tentukan di antara Portal 1 dan Portal 2. Jadi di dekat dengan Bundaran. Tapi bukan di Bundaran ya, karena di Bundaran itu tidak boleh, secara hukum kan dilarang untuk berhenti, untuk menaikkan. Jadi di depan Masjid Tanjak, tapi di dekat Bundaran, ya dekat Bundaran, gitu ya. Jadi lebih dekat. Jadi itu. Yang kedua, karena ini semua baik taksi konvensional, ya kan, dan juga taksi online, apalagi bandara, mengisahkan bagaimana memberi kemudahan kepada penumpang. Ya, di bandara ini sudah ada bus Damri, ada taksi konvensional, ada Grab. Tapi kan penumpang ada pilihan juga yang lain kan, dengan taksi online yang lain. Kesepakatan yang telah dibuat bersama disambut baik oleh kedua belah pihak. Mereka berjanji akan mematuhi kesepakatan tersebut hingga 2 minggu ke depan. Setelah itu mereka akan melakukan pembahasan lanjutan bersama stakeholder lainnya.
Demikian Bangun Selendra melaporkan dari Batam.